kepada Bapak Ketua Umum Gerakan Poros Maritim Indonesia, Bapak dan Ibu Dewan Juri Lomba Pidato dalam rangka HUT Maritim Nasional tahun 2023. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya hari ini kita dapat melaksanakan lomba dengan diberikan kelancaran dan juga kemudahan di setiap prosesnya. Sedikit pantun dari saya, Bapak Ruben berjualan bakmi, tidak lupa kuahnya dicampur dengan ikan teri. Demi menjalin ikatan persahabatan, maka izinkanlah diri ini untuk perkenalan. Halo semuanya, saya Hafiza Dini Mutia Zara Roshifah, siswi dari SMA Negeri 1 Jayapura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan pidato karya dari Bapak Baharudin Farawawan yang berjudulkan Gerakan Poros Maritim Indonesia. Salam Cakrawati Samudra, sahabat maritim Nusantara. Selama ini, kebudayaan Indonesia disetting dengan format kebudayaan agraris yang cenderung terpaku pada alam yang membagi masyarakat pada strata-strata kekuasaan. Budaya tersebut sengaja dihembuskan oleh kaum penjajah untuk mencengkram kakinya di bumi Katulistiwa. Masyarakat Indonesia dibuat lupa tentang kekuatannya. Walhasil, bangsa ini menjadi budak, kuli, dan buruh di negeri sendiri. Kehormatan mereka telah terampas. Memasuki era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa kebaharian dan melaksanakan pembangunan kelautan. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa faktanya wilayah laut Indonesia merupakan wilayah laut terbuka, sehingga dengan leluasa kekayaan laut Indonesia berpotensi dimanfaatkan oleh bangsa asing tanpa adanya kemampuan untuk melindungi. Pada masa Presiden Soekarno, letupan-letupan pengembalian kejayaan bangsa maritim sedikit demi sedikit telah dihidupkan. Salah satu pidato yang menandai langkah tersebut adalah pidato dari Bapak Bung Karno pada saat pembukaan Institut Angkatan Laut dalam kurung IAL pada tahun 1957. Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bukan sekedar menjadi jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Pada masa yang sama, meneruskan keinginan Presiden Soekarno kembali membangun negara maritim, Perdana Menteri Juanda membuat deklarasi yang sama-sama kita kenal dengan nama Deklarasi Juanda. Deklarasi ini dibuat pada tanggal 13 Desember 1957. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia, semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Demikian salah satu kutipan dari deklarasi. Deklarasi ini membangun wawasan Nusantara yang bertujuan menyatukan wilayah Indonesia dalam satu kesatuan hukum untuk menghindari adanya disintegrasi bangsa. Deklarasi Juanda mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai pemersatu dan persatuan bangsa. Berkat adanya deklarasi Juanda, laut kini menjadi penghubung antar bangsa dan antar pulau. Deklarasi Juanda juga menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Untuk mengembalikan kejayaan laut Nusantara di atas, maka secara tegas dalam pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 di hadapan peserta sidang Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan, kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang menyusun peradabannya sendiri, bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhurannya bagi peradaban global. Kita juga harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, dan teluk adalah masa depan kita. Kita telah terlalu lama memunggungi lautan. Kita telah terlalu lama memunggungi samudra. Kita telah terlalu lama memunggungi teluk dan selat. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jeles Veva Jaya Mahe di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali membahana. Berangkat dari semangat di atas,
demi mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tertanggal 20 Februari tentang kebijakan kelautan Indonesia, bahwa visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, dengan mengingat kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kami mempunyai visi, misi, serta kehendak yang sama, bersepakat membentuk badan hukum yang kami namakan Gerakan Poros Maritim Indonesia, yang disingkat dengan GEO Maritim. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan ini. Selamat Hari Maritim Nasional di tahun 2023. Sebagai negara yang memiliki luas wilayah lautan terbesar daripada darat, sudah sepantasnya kita menjaga kekayaan laut kita demi masa depan bangsa. Demikian pidato dari saya, dan jika ada jarum yang patah, janganlah disimpan dalam laci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti Shanti Om. Salam sejahtera bagi semua. Tabea.